Halo semua, di episode kali ini kita akan melihat satu soal induksi matematika dan membahas contoh solusinya ya. Pengerjaan dengan cara seperti ini diambil dari praktik pengerjaan topik pembuktian di mata kuliah Matematika Diskrit 1. Kita akan coba menyelesaikan contoh soal berikut ini. Buktikan bahwa pernyataan n faktorial lebih besar dari 6n kuadrat berlaku untuk n lebih besar dari 5. Yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi PN kita definisikan sebagai pernyataan yang berbunyi n faktorial itu lebih besar daripada 6n kuadrat untuk setiap n lebih besar dari 5. Ya, jadi ini adalah definisi dari permasalahan kita. Kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini benar atau PN ini benar dengan menggunakan induksi matematika, yaitu induksi matematika itu dibuktikan melalui dua tahapan. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan basis, atau saya di sini akan tulis sebagai basis step. Nah, basis step itu berbunyi bahwa kita harus membuktikan kebenaran dari pernyataan P dari n terkecil pada domain. Nah, kita tahu di sini bahwa domain kita adalah bilangan bulat n yang lebih besar dari 5, berarti elemen terkecil pada domain itu adalah 6 di sini ya. Jadi kita akan melihat pernyataan P6 di sini. Pernyataan P6 itu berarti kita mau lihat nilai kebenaran dari 6 faktorial lebih besar dari 6 dikalikan 6 kuadrat. 6 faktorial itu adalah 720 di sini ya. Dan 6 dikalikan 6 kuadrat, 36 dikalikan 6 itu adalah 216 di sini. Nah, karena 720 memang lebih besar daripada 216, maka kita dapat simpulkan bahwa P6 bernilai benar sehingga basis step atau langkah basis ini terbukti, gitu ya. Terbukti. Oke, itu untuk basis stepnya. Sekarang kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya, itu disebut sebagai langkah induksi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah inductive step di sini. Nah, jika basis step itu adalah membuktikan n terkecil pada domain, maka inductive step kita akan membuktikan kebenaran pernyataan jika PK, maka berlaku PK plus 1 untuk K lebih besar dari 5 di sini. Apa artinya? Artinya adalah kita akan membuktikan jika misalnya kita asumsikan bahwa PK bernilai benar, maka nilai PK plus 1 juga harusnya bernilai benar atau juga berlaku, seperti itu ya. Maka kita akan berangkat dari suatu asumsi di sini. Asumsinya adalah PK berlaku, istilahnya ya. Jadi PK berlaku. Atau karena PK berlaku, maka kita bisa tuliskan bahwa K faktorial itu lebih besar dari 6K kuadrat. Jadi ini asumsi di inductive step-nya. Nah, yang akan kita lakukan adalah dari asumsi ini kita juga akan membuktikan gitu ya. Jadi akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga berlaku di sini. Ya. Ini akan saya kasih tanda dengan warna yang berbeda. Ini artinya ini adalah catatan kita adalah tujuan kita nanti dengan adanya asumsi bahwa K faktorial itu lebih besar daripada 6K kuadrat. Ini ya, jadi asumsi kita yang pernyataan yang saya garis kuning ini. Dengan asumsi ini kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 juga berlaku. Artinya kalau PK plus 1 berlaku, maka pernyataan ini juga harus kita buktikan kebenarannya, gitu ya. Jadi K plus 1 faktorial itu harusnya kita harus buktikan bahwa dia lebih besar dari 6 dikalikan
K plus 1 kuadrat. Gitu. Jadi ini adalah PK, ini adalah PK plus 1. Kita akan membuktikan yang warna kuning ini. Seperti itu. Nah, maka kita kembali ke pengerjaan kita di sini bahwa kita akan berangkat dari K plus 1, karena kita kan mau membuktikan PK plus 1 gitu ya. Jadi K plus 1 faktorial di sini. Ini berdasarkan definisi atau ya berdasarkan definisi kita tahu kalau K plus 1 faktorial itu sama dengan K plus 1 dikalikan K faktorial. Gitu ya. Jadi K plus 1 faktorial itu adalah K plus 1 dikalikan K faktorial. Nah, ini saatnya kita melihat ke asumsi kita. Apakah kita bisa melakukan manipulasi berdasarkan manipulasi matematika berdasarkan asumsi ini gitu ya. Kita punya bahwa K faktorial itu lebih besar daripada 6K kuadrat. Jadi kalau ada K plus 1 dikalikan K faktorial, maka ini pasti akan lebih besar dari K plus 1 dikalikan 6K kuadrat. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa K faktorial lebih besar daripada 6K kuadrat di sini ya. Jadi kalau K faktorialnya dikalikan dengan K plus 1, ya pasti dia juga akan lebih besar dari jika 6K kuadratnya itu dikalikan K plus 1. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Dan selanjutnya, lagi-lagi kita akan lihat tujuan akhir kita. Kita mau membentuk bentuk ini ya. Jadi 6 dikalikan K plus 1 kuadrat ini. Nah, kita pikirkan bagaimana manipulasi matematikanya supaya jadi seperti itu. Salah satu caranya adalah kita bisa menjabarkan. Jadi saya akan coba kembali ke yang mau kita tuju tadi ya. Jadi ini sama saja seperti K plus 1 faktorial itu lebih besar dari 6 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1 gitu ya. Jadi K plus 1 kuadrat itu seperti ini. Nah, ini saya coba tuliskan lagi di bawah sini ya. Nih, saya tuliskan di bawah sini. Ini off the record, artinya ini di luar pengerjaan kita, ini dicoret-coretan aja, makanya ini saya kasih warna berbeda gitu ya. Kalau pengerjaan kita aslinya ya yang warna putih ini saja ya. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, maka kalau kita lihat di sini, bentuk yang kita miliki sekarang itu bentuknya adalah 6 dikalikan K kuadrat gitu ya, dikalikan K plus 1. Ini kan yang kita miliki. Ini ya. Jadi kita punya ini. Lalu kita ingin membandingkan ini dengan pernyataan yang kita punya ini, yaitu 6 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1. Nah, 6 sama dengan 6. Ini sudah jelas. K plus 1 juga sama dengan K plus 1. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti yang menentukan tandanya di sini ya, apakah ini akan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, gitu ya. Jadi tanda yang ada di sini, pembandingnya ini, itu akan ditentukan oleh bagaimana hubungan antara K kuadrat dengan K plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, domainnya adalah K-nya, nilai K-nya itu lebih dari 5. Dan kita tahu bahwa, jadi kita bisa tuliskan di sini, gitu ya. Karena diketahui untuk K lebih dari 5 di sini berlaku K kuadrat itu lebih besar daripada K plus 1 gitu ya, maka nilai ini saya tulis ulang ini K plus 1 dikalikan K faktorial lebih besar dari berapa ini? K plus 1 dikalikan 6K kuadrat. Ini pasti juga lebih besar dari 6 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1. Ya, kenapa seperti ini? Ya, kembali lagi ke yang warna kuning di atas, coret-coretan kita ini, bahwa kita tahu nilai K kuadrat itu pasti lebih besar dari K plus 1 untuk K lebih dari 5. Di sini ya, jadi kita dapatkan bentuk ini. Nah, sebagai catatan juga, ini sebelum saya tuliskan
kesimpulannya di sini sebagai catatan juga, jika ada pernyataan A lebih besar daripada B lebih besar sama dengan C, kita juga bisa tuliskan ya, ini sama dengan, ini ekuivalen dengan A itu lebih besar daripada C, sehingga kita tahu bahwa K dari sini, lanjutannya adalah kita tahu bahwa K plus 1 dikalikan K faktorial lebih besar dari 6 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1. Maka kita tahu bahwa K plus 1 dikalikan K faktorial itu lebih besar dari 6 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1, atau ini adalah K plus 1 faktorial lebih besar dari 6K plus 1 kuadrat. Dan ini adalah pernyataan PK plus 1 di sini ya. Jadi K plus 1 faktorial lebih besar dari 6 dikalikan K plus 1 kuadrat, ini adalah PK plus 1. Jadi kita tahu bahwa PK plus 1 berlaku di sini. Ya, jadi dari mana PK plus 1 ini bisa berlaku jika kita asumsikan PK berlaku. Jadi pernyataan pada inductive step ini terbukti gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan bahwa inductive step terbukti. Gitu. Terbukti sehingga karena kita sudah berhasil membuktikan bahwa basis step terbukti, inductive step juga terbukti, kita dapat menarik kesimpulan di sini ya. Jadi dilambangkan dengan titik 3 begini. Kesimpulannya adalah PN bernilai benar. Gitu. Ya, jadi kita sudah berhasil membuktikan kebenaran dari pernyataan n faktorial lebih besar dari 6n kuadrat untuk n lebih besar dari 5 menggunakan induksi matematika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.